Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan tentang CIP versus SIP dari kelompok 6 kelas A 2019. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Bernap NPM 28, kemudian Siti Rapa NPM 29, kemudian ada Arauda NPM 38, kemudian Niki NPM 43, Adnan Ali NPM 44, Lutfi Ihsan NPM 60, dan Karin Elizabeth NPM 063. Baik, untuk yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai CIP atau Clean in Place, di mana CIP ini merupakan metode pembersihan yang dirancang untuk membersihkan seluruh sistem peralatan tanpa memerlukan pembongkaran komponen peralatan dan sistem perpipaan. Di mana untuk sistem CIP ini dia akan mensirkulasikan larutan pencucinya melalui jalur pipa dan mesin yang besar menggunakan suatu sistem pompa dan spray untuk secara otomatis nanti dia membersihkannya. Boleh di next. Lalu di sini ada pertimbangan desain untuk CIP system, di mana peralatan dan perpipaan dengan permukaan bagian dalam yang halus CIP agar pembersihannya lebih efektif. Di mana untuk sistem CIP ini permukaan bagian dalam perpipaan dapat sangat mempengaruhi persyaratan siklus pembersihan. Nah, semakin halus permukaannya, maka nanti si kotoran akan terlepas dari permukaannya itu lebih mudah. Lalu sistem CIP ini harus dirancang untuk memungkinkan konfirmasi tingkat kebersihan yang cepat setelah selesainya dilakukan proses CIP. Lalu yang kedua, ada meminimalisir adanya dead legs pada pipa yang terhubung ke peralatan. Untuk peralatan, perpipaan, dan katup di dalam peralatan harus dirancang memiliki kemiringan yang memadai agar memungkinkan pengeringan kedua bahan pembersih. Semua perpipaan yang terkoneksi harus memiliki sambungan yang dapat dibersihkan dan kompatibel dengan bahan kimia CIP dan produk, di mana setiap pipa yang tidak dapat dibersihkan secara memadai oleh CIP ini, seperti misalnya dead leg atau sambungan instrumen, harus dilepaskan dari sirkuit dan dibersihkannya dengan cara yang lain. Lalu yang ketiga, untuk persediaan bahan pembersih dari sistem CIP harus dirancang untuk mempertahankan laju aliran, tekanan, suhu, dan konsentrasi bahan pembersih yang konstan. Lalu yang keempat, ketika peralatan atau pipa yang digunakan untuk CIP ini dibersihkannya dengan membaginya menjadi beberapa segmen, harus diletakkan tumpang tindih, yang dimana di sini itu untuk memastikan bahwa semua bagian dari sistem yang dibersihkan ini sudah secara memadai dan efektif. Lalu yang terakhir, setelah proses CIP selesai, peralatan atau sistem dapat disimpan dengan cara yang dapat mencegah kontaminasi ulang. Selanjutnya, untuk pemilihan dari agen pembersihnya harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, cleaning agent harus dipilih setelah dievaluasi kemampuannya untuk menghilangkan substansi residu. Semua cleaning agent harus dihilangkan sampai di bawah batas deteksi sebelum pembilasan akhir. Kemudian salah satu contoh cleaning agent yang dapat digunakan termasuk air panas, deterjen, larutan alkalin panas, dan pelarut organik. Kualitas air yang digunakan untuk pembilasan akhir harus memiliki kualitas yang sama dengan air yang digunakan untuk formulasi produk. Dan terakhir, spesifikasi quality control dari cleaning agent harus didokumentasikan. Selanjutnya, untuk parameter proses CIP dalam pembersihan, prosesnya harus divalidasi dan diverifikasi dari efektivitas pembersihannya. Hasil validasi dikatakan baik apabila memenuhi parameter proses CIP. Untuk parameter proses CIP sendiri meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe dan konsentrasi, kemudian laju alir, kemudian durasi kontak antara permukaan yang dibersihkan dengan agen pembersih. Kemudian ada suhu dan tekanan, durasi pembersihan, parameter kontrol yang mengindikasikan sisa residu setelah proses CIP, seperti konduktivitas, pH, dan total organik karbon. Dan terakhir, untuk parameter proses CIP adalah durasi jeda dari pembersihan hingga dimulai proses manufaktur. Nah, untuk selanjutnya ada rutin monitoring dan kontrol. Nah, untuk kinerja teknis dari setiap sistem
CIP harus dicatat dan data disimpan untuk meninjau secara berkala. CIP dan catatan terkait harus dicatat. Hal-hal yang perlu dimasukkan adalah sebagai berikut. Namun, hal-hal yang harus dicatat itu tidak terbatas akan hal yang akan disebutkan di bawah ini. Yang pertama yaitu ada waktu dan tanggal, nama peralatan yang dibersihkan, nama dan nomor batch produksi farmasi yang diproduksi sebelum CIP siklus, kemudian nama dan nomor batch produksi produk farmasi yang diproduksi setelah dibersihkan dengan sistem CIP. Kemudian ada nama-nama operator CIP, ada kondisi pengoperasian sistem CIP, verifikasi kompatibilitas kondisi CIP yang digunakan, waktu yang diperbolehkan antara penyelesaian pemrosesan CIP, dan penggunaan peralatan dibersihkan dengan sistem CIP. Yang terakhir yaitu ada validitas kalibrasi instrumen yang digunakan untuk mendeteksi selesainya proses pembersihan dan menunjukkan parameter proses CIP seperti laju, aliran, dan tekanan, serta lain-lain. Kemudian poin selanjutnya dari CIP adalah maintenance dan kontrol. Secara definisi, maintenance merupakan pemeriksaan fungsional, baik itu servis, perbaikan, atau pergantian pada infrastruktur. Mengapa ini penting? Alasannya yaitu mencegah adanya biaya tambahan akibat perbaikan, membuat keamanan lebih terjamin, meningkatkan efisiensi dari pembersihan, mengurangi downtime, memperpanjang umur mesin dan peralatan, serta meningkatkan produktivitas. Pengguna pada industri steril, peralatan penting seperti pompa erat kaitannya dengan tekanan, suhu, dan laju aliran, sehingga harus dikontrol dengan baik dan dilakukan pemeliharaan dan ditentukan intervalnya. Ketika maintenance mengarah pada peralatan yang diganti, maka ini harus dinilai dan didokumentasikan. Boleh di next? Selanjutnya ada personal training. Pada poin ini, poin selanjutnya dari CIP adalah personal training. Secara definisi, training merupakan suatu kegiatan edukatif yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Tujuannya agar karyawan memiliki kemampuan dasar atau basic skill sehingga hasilnya lebih maksimal. Program pendidikan dan pelatihan kerja untuk personal yang terlibat dalam proses CIP itu mencakup yang pertama desain dan fungsi peralatan CIP dan garis besar operasional proses CIP seperti substansi pembersih dan efisiensinya. Kemudian yang kedua, kemungkinan tindakan korektif yang akan diambil jika terjadi suatu kesalahan proses berupa pengetahuan akan validasi parameternya. Kemudian yang ketiga yaitu masalah teknis lainnya yang penting dalam pengoperasian proses CIP tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada SIP atau Sterilization in Place System. Nah, untuk Sterilization in Place System ini adalah metode sterilisasi yang dirancang untuk mensterilkan seluruh sistem peralatan in situ tanpa pembongkaran komponen atau pemipaan. Yang paling umum bahan sterilisasi untuk SIP yaitu uap jenuh atau panas lembab. Oke, baik, untuk selanjutnya yaitu ada general requirement untuk SIP atau persyaratan umumnya. Yang pertama itu ada peralatan yang tidak dapat disterilkan dengan autoclave. Nah, ketika peralatan misalnya tangki, saluran pengisian, saluran transfer, sistem filtrasi, dan air untuk sistem injeksi yang tidak dapat disterilkan dengan autoclave karena ukuran atau bentuknya, selanjutnya akan dikenai disterilisasi di tempat SIP. Kemudian untuk tipikal jaminan sterilitas harus ditunjukkan oleh alat ukur yang sesuai seperti pengukur suhu, pengukur tekanan, termopel, dan kemudian BLS tahan panas lembab. Kemudian perhatian khusus juga harus diberikan untuk memastikan bahwa penempatan BI ini tidak menghalangi aliran steam atau kemampuan sistem untuk mengalirkan konsentrat. Selanjutnya yaitu steam yang digunakan dalam proses SIP harus dihasilkan dari air murni atau air yang kadar airnya tidak kurang dari air murni. Nah, air kondensasi dari steam harus memenuhi spesifikasi air yang digunakan untuk formulasi produk. Selanjutnya, lokasi yang paling sulit untuk disterilkan atau disebut juga dengan titik dingin dalam peralatan harus diidentifikasi, dan SAL yang dicapai pada titik-titik ini harus dievaluasi dengan interval yang sesuai. Kemudian integritas peralatan harus
dipertahankan setelah SIP selesai. Nah, uap dan konsendat harus dibersihkan dari sistem SIP dengan udara bertekanan steril atau gas nitrogen. Kemudian, sistem harus dijaga di bawah tekanan positif sampai digunakan untuk pemrosesan. Selanjutnya, ketika peralatan tidak dilengkapi dengan sistem SIP yang dikontrol secara otomatis dan katup, proses SIP manual harus ditetapkan dan kemudian dipatuhi secara ketat. Dan prosedur kritis sistem harus diperiksa ulang rekaman operasi SIP manual. Ketika dilakukan harus dipelihara sebagai bukti bahwa operasi dilakukan sebagaimana diatur dalam prosedur. Selanjutnya itu ada key design consideration for the SIP system atau kunci pertimbangan dalam mendesain sistem SIP. Jadi peralatan SIP itu harus dikonfirmasi kompatibel dengan uap yang akan digunakan dan dengan produk farmasetikal yang akan disterilisasi, dan harus didesain tidak menahan udara atau air terkondensasi di dalam peralatannya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikannya itu yang pertama ada kehalusan permukaan bagian dalam peralatannya. Yang kedua, desainnya itu harus memastikan bahwa uap jenuh mencapai semua permukaan yang akan disterilkan. Yang ketiga, lokasi saluran masuk uap jenuh dan distribusi uapnya. Yang keempat, desain sistemnya itu harus menghindari pembentukan kantong udara di dalam sistem SIP dan memastikan bahwa air kondensasi yang dialirkannya itu secara efisien dari sistem, sehingga seharusnya tidak ada cabang perpipaan yang tidak perlu dan kaki mati harus diminimalkan. Selanjutnya, semua perpipaan harus dimiringkan dengan benar untuk memungkinkan pengeringan yang memadai. Yang keenam, lokasi yang tepat untuk pembuangan uap dan kondensat uap. Yang ketujuh yang harus diperhatikan yaitu tahan panas dan tekanan untuk peralatannya. Yang kedelapan, kompatibilitas antara bahan konstruksi dan kualitas uapnya. Yang kesembilan, tindakan yang diperlukan untuk menjaga sterilitas sistem yang akan disterilkan selama dan setelah pemrosesan SIP, seperti pemasangan filter ventilasi yang sesuai dan pemeliharaan tekanan positif. Yang terakhir itu ketika peralatan dan atau pipa disterilisasi dengan membaginya menjadi beberapa segmen, segmen tersebut harus tumpang tindih untuk memastikan bahwa semua bagian dari sistemnya itu disterilkan secara memadai dan efektif. Selanjutnya itu ada routine monitoring and control. Yang pertama, ketika peralatan yang akan dikenakan SIP dicuci dengan prosedur pembersihan tertentu, termasuk sistem CIP, pemrosesan SIP juga harus dilakukan segera setelah CIP atau pencuciannya itu selesai. Data tentang pemrosesan SIP itu harus dicatat dan disimpan untuk setiap proses SIP dan ditinjau secara berkala untuk kelengkapan dan kebenarannya. Berikut parameter yang harus dipantau dan dicatat secara terus-menerus dari masuknya uap sampai selesainya SIP untuk setiap proses SIP. Yang pertama, suhu, misalnya pasokan uap di dalam tangki dan suhu di saluran pembuangan. Yang kedua ada tekanan, kayak tekanan pasokan uapnya di dalam tangki dan tekanan di dalam pipa. Dan terakhir durasi operasi SIP-nya. Jika pengukuran dan perekamannya itu terus-menerus tidak memungkinkan, metode pemantauan dan perekaman alternatif itu harus diterapkan untuk memastikan bahwa persyaratan pemrosesan untuk parameter sterilisasinya itu telah dipenuhi. Yang kedua itu ada catatan proses operasi dan catatan lain tentang operasi SIP yang harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada waktu dan tanggal. Yang kedua nama peralatan yang dikenai SIP. Selanjutnya nama operator, kondisi operasi, dan verifikasi kompatibilitas kondisi SIP yang digunakan. Lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga itu harus dibuat sistem yang sesuai untuk membedakan status peralatan sebelum dan sesudah pemrosesan SIP. Yang keempat, filter untuk mensterilkan gas dan filter ventilasi untuk tangki dan ruang yang digunakan dalam proses SIP itu harus diuji integritasnya secara berkala untuk memastikan kalau berfungsi dengan baik. Yang terakhir itu instrumen penting seperti termometer itu harus dikalibrasi pada interval yang ditentukan dengan tepat. Lebih lanjut. Berikut pemeliharaan dan kontrol pada SIP.
di mana katup dan steam traps harus menjalani pemeriksaan pemeliharaan berkala untuk memastikan injeksi uap untuk sterilisasi dan air kental yang terbentuk selama SIP dibuang dengan benar. Jika bentuk dan uap pipa, ukuran pipa yang akan disterilkan dengan sistem SIP atau kondisi pasukan uap diubah, modifikasi tersebut harus tunduk pada kontrol perubahan, yaitu didokumentasikan dan divalidasi. Selanjutnya, program pendidikan dan pelatihan untuk personel yang terlibat dalam operasi SIP harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, desain dan fungsi peralatan SIP dan garis besar operasional dari proses SIP. Yang kedua, penanggulangan yang tepat yang dapat diambil untuk memperbaiki kelainan dalam proses SIP. Selanjutnya, setiap masalah yang dianggap penting oleh pengguna dalam kinerja dan penilaian sistem SIP. Hal ini tidak jauh berbeda dengan CIP. Selanjutnya, berikut daftar pustaka atau pustaka yang kami jadikan referensi. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.